Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bitrik Birwalinasa I, mahasiswa Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Oke, dalam kesempatan kali ini saya pribadi akan memberikan sebuah video yang menjelaskan bahwa adanya fenomena sosial yang mungkin marak sekali terjadi di negara Indonesia. Teman-teman, dapat kita perhatikan bahwasannya di Indonesia sendiri beberapa bulan ke belakang, bahkan beberapa minggu ke belakang ini banyak sekali terjadi fenomena-fenomena peristiwa perilaku kekerasan, yang dimana peristiwa kekerasan ini terjadi di lingkungan pendidikan, baik pendidikan sekolah dasar, SLTA maupun SLTP. Sangat miris sekali teman-teman, harus kita pahami bahwasannya korban dan pelaku ini adalah sama-sama teman sebaya. Lantas, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Faktor apa saja sih yang mungkin bisa terjadi? Dan kenapa peristiwa ini terus berulang hingga saat ini? Langsung saja mari kita simak video yang saya sajikan. Februari lalu video rintihan kesakitan siswa SMP Negeri 16 Kota Malang MS viral di media sosial. Berbully. Perilaku kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan baik SD, SLTA maupun SLTP ini seringkali dinamakan bullying. Lalu apa sih itu yang dimaksud dengan bullying? Bullying sendiri adalah suatu bentuk penindasan atau perilaku kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau satu kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Kemudian bagaimana sih bullying ini bisa terjadi atau perilaku kekerasan ini bisa terjadi, dan teori apa saja yang melatar belakangi bahwa orang akan melakukan bullying ketika ada teori tersebut. Saya pribadi menemukan dua teori yang mungkin menurut saya ini menjadi pakar utama dalam proses pembentukan bullying. Yang pertama adalah teori kepribadian yang dicetuskan oleh Sigmund Freud, di mana beliau menjelaskan bahwa kepribadian seseorang ini bisa terbentuk dari pertentangan tiga komponen, yaitu ada id, ego, dan superego. Id ini adalah posisi sadar, ego ini adalah posisi tidak sadar, dan superego ini adalah posisi di antara sadar dan tidak sadar. Lalu, teori kepribadian ini pun menyatakan bahwa perilaku bullying dapat terkait dengan karakteristik individu yang melakukan pelecehan. Faktor-faktor yang melatar belakanginya adalah seperti tingkat agresi, rendahnya empati, atau bahkan gangguan psikologisnya. Balik lagi kepada saya. Kenapa saya memilih teori kepribadian menjadi faktor utama dalam proses pembentukannya bullying atau perilaku kekerasan? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa teori kepribadian ini mencakup tiga dasar. Yang pertama, id, ego, dan superego. Nah, ketika orang-orang melakukan bullying ini, mereka akan berada di posisi id, yaitu sadar. Akan tetapi, di dalam teori ini dijelaskan bahwasannya orang-orang yang akan melakukan bullying ini, yang pertama adanya rendahnya empati, simpati, atau bahkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, saya percaya bahwa teori kepribadian ini sangat berpengaruh dalam perilaku kekerasan atau tindakan bullying yang terjadi di lembaga pendidikan atau di lingkungan masyarakat. Kemudian ada teori yang kedua yang saya ambil dalam mengobservasi perilaku kekerasan atau bullying yang terjadi di beberapa belakangan ini, yaitu adalah teori behaviorisme atau yang biasa kita sering dengar adalah teori lingkungan, di mana teori behaviorisme ini adalah menekankan peran lingkungan sekitar menjadikan sebagai respon yang paling utama dalam melakukan sesuatu. Lingkungan yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik juga, dan lingkungan yang buruk akan menghasilkan perilaku yang buruk juga. Oleh karena itu, dengan adanya teori behaviorisme ini, saya percaya bahwa lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang paling utama dalam menentukan perilaku manusia atau merespon perilaku seseorang. Dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying? Menurut informasi yang saya dapat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kekerasan atau perilaku bullying. Yang pertama ini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini masih berkesinambungan juga dengan teori behaviorisme, di mana di faktor lingkungan ini ada 3 poin yang harus ditekankan, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Hal ini bisa terjadi ketika lingkungan tersebut mengalami masalah.
Kemudian ada faktor sosial, di mana faktor sosial atau hubungan sosial ini biasanya perilaku bullying dan non-bullying ini mempunyai hubungan sosial yang tidak dekat, atau bahkan perilaku bullying dan non-bullying ini mempunyai masalah mengenai masalah sosial seperti pacaran atau rasa iri dengki ataupun hal yang lainnya. Kemudian ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini masih berkesinambungan juga dengan faktor teori yang dicetuskan oleh Sigmund mengenai id, ego, dan superego. Kemudian ada faktor pengalaman traumatis, di mana faktor pengalaman traumatis ini dapat saya simpulkan bahwasannya biasanya perilaku bullying ini adalah orang yang dulunya pernah kena bullying juga, sehingga dia mencurahkan apa yang dia rasakan kepada orang lain. Kemudian ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini menurut saya faktor yang sangat kacau sih, karena bagaimanapun teknologi ini bisa menjadi role model buat orang-orang yang ingin melakukan bullying. Apalagi sekarang pembulian atau bullying ini diterangkan secara terang-terangan oleh teknologi, baik sosmed maupun apapun itu. Kemudian yang terakhir itu adalah gangguan mental. Biasanya orang-orang gangguan mental ini mempunyai tidak sejalan dengan kita. Makanya dengan adanya gangguan mental tersebut, mereka merasa bahwa bullying ini adalah tindakan yang cocok, bullying ini adalah tindakan mengekspresikan emosional. Padahal apa yang mereka sudut pandangkan itu salah, dan harusnya orang-orang tersebut itu mendapatkan dampingan oleh pihak-pihak yang khusus. Dan menurut saya pribadi, kenapa sih faktor bullying ini bisa terjadi terus-menerus di Indonesia? Yang pertama adalah faktor otoriter, di mana faktor otoriter ini adalah faktor kekuasaan. Biasanya orang-orang yang bullying itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga dengan adanya faktor otoriter ini, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan cara menyiksa temannya, membuli temannya, atau melakukan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Lalu bagaimana sih solusi yang tepat buat mengatasi masalah bullying ini agar tidak terjadi terus-menerus? Yang pertama adalah kebijakan pihak sekolah, di mana kebijakan pihak sekolah ini adalah pihak sekolah dapat mengatur dan membuat undang-undang baru mengenai masalah bullying dengan balasan atau punishment yang sesuai. Kemudian ada peran orang tua, di mana peran orang tua ini sangat penting bagi anak-anak kita supaya mereka dapat menanamkan moral, akidah, akhlak, dan apapun itu kepada anak-anak agar tidak terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang. Yang ketiga adalah pelatihan empati. Banyak sekali remaja yang mungkin dia udah dewasa, tapi untuk rasa simpati dan empatinya ini terhadap orang lain itu masih ada. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial yang dimana manusia membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Yang keempat adalah konseling. Nah, untuk konseling ini mungkin bisa diterapkan buat para korban bullying, di mana mereka agar tidak mengalami traumatik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.